Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum SBP dan penerapannya di tempat pelayanan kita masing-masing. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu apa sih sebenarnya kurikulum SBP itu. Nah, kurikulum SBP itu yang kita sudah desain bersama tim mengacu kepada pengembangan kapasitas orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya. Ini fokus kepada orang tua, ibu hamil dan anak 0-2 tahun. Nah, dalam kurikulum ini kita menggunakan desain 5C dan 4D. Oke, desain 5C berbicara tentang yang pertama Christ, hubungan orang tua dengan Tuhan. Yang kedua adalah community, berbicara tentang bagaimana nanti orang tua ini punya hubungan yang sehat dalam keluarga dan dalam hubungannya dengan orang lain. Yang C yang ketiga adalah tentang karakter. Nah, ini bagaimana kita melatih orang tua, memberi edukasi tentang karakter-karakter yang perlu dihidupi oleh orang tua. Bicara tentang karakter mengasihi, karakter tanggung jawab. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah calling. Ini berbicara tentang keterpanggilan orang tua menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak mereka. Ya, dan C yang kelima adalah tentang kompetensi. Ini berbicara tentang bagaimana kemampuan pengetahuan orang tua di masa-masa kehamilan dan pada masa-masa mereka membesarkan dan merawat anak mereka. Mengapa orang tua yang menjadi sasaran kita dalam program ini adalah karena kita tahu orang tua itu memiliki peran yang sangat mendasar untuk anaknya. Yang kedua, mereka juga punya peluang besar untuk membantu merangsang pembentukan otak anaknya sejak dalam kandungan hingga mereka sampai usia nanti 4 tahun, 8 tahun sampai 18 tahun ke depan. Terus yang ketiga, orang tua juga punya peran yang sangat besar untuk mengembangkan kreativitas anaknya sejak kecil. Dan yang kelima, bagaimana orang tua juga punya peranan penting dalam membangun, melatih kesehatan emosi anaknya sejak dalam kandungan dan setelah lahir sampai mereka besar nanti. Nah, dalam hal ini kita punya intervensi untuk kita bisa harapkan dari orang tua, yaitu yang pertama kita mengharapkan orang tua nantinya bisa memberi rasa aman kepada anak-anaknya. Kepada anak-anak yang masih 0-2 tahun ini, mereka sangat membutuhkan rasa aman dari orang-orang yang mengasihi mereka. Terus yang kedua, anak-anak ini nanti akan memiliki kehidupan emosi yang sehat. Dan yang ketiga, mereka juga bertumbuh secara holistik. Output ini berbicara tentang bagaimana hasil akhir yang kita harapkan dari program ini, dari kurikulum ini. Yang pertama adalah kita mengharapkan anak bisa menghormati orang tuanya nantinya. Terus yang kedua, anak juga maksudnya yang kedua adalah ada komunikasi yang sehat di dalam keluarga setiap hari. Dan yang ketiga, bagaimana nanti orang tua yang sudah kita bimbing ini mereka bisa menolong orang tua yang lainnya, mereka bisa memuridkan orang tua yang lain. Ya, sekarang saya menjelaskan strategi yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah ketika kita memulai program SBP, kita harus memiliki data awal. Data awal itu adalah data seberapa banyak ibu-ibu hamil dan orang tua yang punya anak 0-2 tahun di desa atau di tempat kita pelayanan. Yang kedua, setelah kita tahu berapa orang yang sudah kita data, kita sekarang lakukan sosialisasi. Kita sampaikan bahwa kita punya program SPP, kita mau menjangkau membuat kelas parenting untuk orang tua yang punya anak 0-2 tahun ini agar mereka bisa dibekali dalam materi-materi untuk mengembangkan kapasitas mereka sebagai orang tua. Yang ketiga, kita kemudian merekap data yang kita sudah punya, kita mulai membuat action plan. Dan setelah kita buat action plan, kita akan sepakati bersama peserta kapan, di mana, dan bagaimana kita memulai kegiatan ini. Kegiatan ini dalam bentuk kegiatan seminar
seminar parenting atau kelas parenting yang berdurasi 1 sampai 1,5 jam setiap kali pertemuan. Nah, dalam hal ini metodenya tidak hanya sebenarnya dalam bentuk kelas parenting, tetapi kita juga bisa buat dalam bentuk karena kondisi saat ini mungkin kita stay di rumah aja, jadi kita sudah bisa kerjakan melalui menjalin jaringan melalui WA group gitu ya. Kita buat, terus setelah kita punya data-data peserta, kita buat grup dan kita bisa kasih edukasi kepada mereka melalui grup. Terus yang berikutnya, kalau nanti suasana ini sudah kondusif, kita bisa buka kelas anak untuk anak 0 sampai 2 tahun, untuk kita bisa melibatkan orang tua terlibat langsung dalam mengajak anaknya bermain yang kita lakukan sekali seminggu di tempat yang sudah disepakati. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Untuk Bapak Ibu yang ada di garis depan, mari kita coba memulai program ini agar kita bisa menyentuh orang tua yang ada di desa-desa mereka. Kita persiapkan untuk menjadi orang tua yang diharapkan oleh anak-anak mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.